Yes, para biologis, welcome back. Kita jumpa kembali. Ya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Oke guys, setelah dari pagi saya tadi ngurus jagung di sana, menandai, kemudian memberikan pupuk, kemudian menyiram. Sekarang sudah siang, waktunya untuk beristirahat. Oke, tapi istirahat kali ini kita akan sekalian membahas tumbuhan yang sangat unik bagi saya ya. Kenapa tumbuhan ini unik? Karena bayangkan saja tumbuhan ini bisa tumbuh subur tanpa akar dan tanpa tanah. Ya, bisa mereka bertahan hidup. Tumbuhan apakah itu? Mulai penasaran? Yuk kita bahas. Let's go. Oke guys, ini dia tumbuhannya. Jeng jeng jeng. Bukan ya, ini pisang sudah biasa. Ini yang akan kita bahas. Yes ya. Ada yang mulai bertanya-tanya, apa kira-kira ini ya? Ini kok seperti benang kusut ini ya. Mungkin ada yang mengira ini seperti putri malu, ini bukan. Ya, oleh karena itu kita akan membahasnya untuk lebih jelas mengenal dari tumbuhan ini. Oke, untuk lebih rapi kita akan membahasnya ke dalam tiga pokok bahasan ya. Wise pokok bahasan. Yang pertama kita mulai dari klasifikasi. Oke, diawali dengan nama. Ya, nama dari tumbuhan ini berbagai macam nama mereka punya. Ya, kalau di kita disebut dengan jenggot Musa, jenggot dewa, dan jenggot-jenggot yang lain ya, jenggot orang tua. Kemudian kalau di luar negeri disebut dengan Spanish moss atau lumut Spanyol ya. Kemudian secara ilmiah tumbuhan ini bernama Tillandsia usneoides. Oke, mereka adalah monokotil yang bijinya berkeping satu atau berkeping tunggal. Kemudian uniknya ya, dari segi morfologinya ini ternyata mereka berkerabat dekat satu familia dengan nanas, yaitu masuk ke dalam familia yang disebut dengan bromelia. Ya, cukup jauh ya bentuk morfologinya dengan nanas, tapi mereka sudah diteliti ternyata masuk ke dalam satu famili bromelia. Nah, sekarang kita lanjut dari sisi fisiologisnya. Oke, disinilah uniknya tumbuhan ini. Ya, mereka sama sekali tidak membutuhkan media tanah karena mereka termasuk tumbuhan epifit yang spesial. Ya, kenapa saya katakan spesial? Epifit yang lain masih perlu media seperti anggrek, seperti paku tanduk rusa. Sedangkan ini, ya, mereka sama sekali tidak memiliki akar. Ya, tidak memiliki organ yang menyerupai akar. Tubuh mereka morfologinya hanya terdiri dari batang, cabang, dan daun. Ya, yang tampak di sini yang runcing-runcing ini sebagian besar adalah daunnya. Oke, jangan dikira mati tumbuhan ini ya. Tumbuhan ini masih sehat. Ya, mereka hidup. Kemudian pertanyaan sekarang ya, kalau mereka nggak menempel, ini batok ini hanya untuk tempat menggantung aja ini ya. Posisinya seperti ini. Ya, ini dia. Ya, mereka sama sekali tidak menyerap apapun ya dari batok kelapa ini. Oke, kalau seperti itu bagaimana caranya mereka bertahan hidup? Ya, ini mereka dianugerahi oleh Tuhan. Cara mereka hidup adalah dengan menyerap air hujan dan udara melalui daunnya. Oke, berarti ini daunnya yang sangat berperan penting dari tumbuhan ini ya. Nanti kita lihat ya morfologi daunnya dengan mikroskop, kita tunjukkan nanti ya di video ini. Kalau dilihat lebih jelas, sekarang perhatikan daunnya ini seperti ada sisik-sisik ya, seperti ada bulu-bulu halus. Itu adalah trikomanya yang nanti saya tunjukkan ya, hasil dari perbesaran mikroskopnya. Mereka punya banyak sekali sisik-sisik trikoma ini, yang tanda lain fungsinya adalah membantu mereka dalam menyerap air ya, yaitu air hujan. Oke, ini mereka berevolusi seperti ini karena daunnya ini sangat berperan penting dalam pemasukan nutrisi mereka ya. Oke, lanjut. Tumbuhan ini ya sudah bisa kita tebak
karena dia satu famili dengan nanas, sehingga mereka mengembangkan evolusi fotosintesis CAM, ya, Classulation Acid Metabolism. Ya, mereka ini mengembangkan sistem proses fotosintesis yang paling mutakhir ini, ya, yang paling beradaptasi dengan lingkungan yang kurang menguntungkan, sehingga wajar tumbuhan ini mereka menggantung seperti ini saja, ya. Yang penting ada sedikit kelembaban, kemudian walaupun cahayanya terik, mereka dapat tumbuh dengan subur berkat dari evolusi fotosintesis berjenis CAM itu. Ya, bedanya apa dengan jenis-jenis fotosintesis yang lain? Ya, untuk diketahui ada 3 tipe fotosintesis dari tumbuhan, ya. Ada fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Ya, C3 contohnya padi yang kurang begitu bagus terhadap cuaca yang tidak mendukung. Kemudian C4 kemarin sudah kita bahas adalah jagung, ya, lebih baik dalam suasana kekeringan. Sedangkan CAM ini lebih revolusioner lagi, ya, mereka lebih maju dari C3 dan C4. Contohnya tadi yang lain adalah nanas, ya. Nanas semakin kering semakin bagus, ya, justru mereka subur. Alasannya adalah bedanya dengan yang lain, mereka mengakali, ya, proses fotosintesisnya. Tahapannya itu adalah dengan cara menyerap CO2 di malam hari. Pintar mereka, ya. Ya, dari mana mereka menyerap CO2-nya? Nanti kita lihat di sini, ya, di mikroskop. Stomata dari daun-daunnya ini, ya, tempat untuk melakukan respirasi, bukan respirasi, ya, transpirasi, penguapan sekaligus sebagai penyerapan CO2. Stomata atau juga dikenal dengan mulut-mulut daun. Ya, mereka membukanya di malam hari untuk menyerap CO2. Ya, apa kelebihannya? Kalau stomata dibuka di siang hari seperti pada tumbuhan C4 dan C3, ya, mereka membuka stomata di siang hari untuk menyerap CO2. Apesnya kalau stomata terbuka di siang hari juga akan memperbanyak penguapan, ya, airnya akan terlepas banyak di siang hari. Ya, oleh karena itu tumbuhan ini mengakalinya. Tumbuhan CAM pada umumnya mereka membuka stomatanya di malam hari untuk menyerap CO2 pada saat tidak ada sinar matahari, sehingga tidak terjadi penguapan yang berlebih, ya. Jadi mereka bisa hemat air tumbuhan ini. Oke, lanjut lagi, ya. Tumbuhan ini, ya, ternyata mereka seperti yang kita sudah bahas tadi adalah monokotil, yang artinya mereka berbunga dan berbuah. Oke, oleh karena itu, karena mereka tumbuhan monokotil, berbunga dan berbuah, ya, otomatis juga perkembangannya, persebarannya, reproduksinya itu dari dua jenis, ya, perkembangan generatif dan vegetatif. Ya, mereka bisa berkembang biak dengan cara generatif, yaitu penyerbukan, kemudian pembuahan dan menghasilkan biji. Ya, bijinya ini seperti biji dandelion, ya, ada sayapnya yang disebarkan oleh angin. Kemudian dari segi perkembangan vegetatif, ya, sangat gampang untuk tumbuhan ini kita kembang biakan, ya, dengan cara memotong begini aja, diambil begini, kemudian digantung misalkan di sini, misalkan di bunga matahari ini, mereka akan tumbuh, ya. Ini, ya, sejenis stek lah, ya, ini diambil nih. Nah, yang terakhir seperti yang kita bahas tadi, ya, kita akan bahas dari sisi manfaat. Oke, manfaatnya, ya, pertama dijadikan tanaman hias.
Kemudian mereka juga bisa dipakai mulsa ya. Yang nggak tahu mulsa, ini mulsa nih ya, sisa tumbuhan yang dipakai untuk menutup ya lahan pertanian seperti ini. Kalau ini mulsa jerami saya pakai ini, tapi ini juga bisa dipakai ya untuk menutupi, untuk menjaga kelembaban tanah ya, lahan-lahan pertanian seperti ini. Oke, itu fungsi yang lain manfaatnya. Kemudian juga dipakai sebagai material packing ya. Kalau kita lihat bisa juga ini ya, material packing. Perhatikan ini bisa dipakai untuk mengganti styrofoam, untuk mengganti kertas, yang bisa dipakai untuk material tempat packing benda-benda yang mudah pecah, benda-benda pecah belah ini dipakai ya, karena ini bisa tumbuh tebal ini ya. Kemudian di tahun 1900-an ya, seperti yang pernah saya baca, tahun 1900-an juga tumbuhan ini dipakai sebagai padding jok mobil ternyata ya. Ya ini memang lembut ya, kalau ini tebal ya lembut ya, bisa dipakai untuk padding jok mobil ini ya. Itu sempat dipakai tahun 1900-an, sebelum mungkin busa itu dikembangkan, busa sintetik. Oke guys, itu dia ulasan singkat dari saya mengenai tumbuhan tilancia ya. Semoga bermanfaat. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih ingat kembali. Oke, goodbye, ciao.